Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dalam pelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Ibu Veronica Kurniasari. Baik, ini profil saya, ada nama lengkap, gelar, pengampu mapel, dan juga alamat lengkap saya. Bisa dilihat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai materi statistika, mengenai populasi, sampel, dan juga penyajian data. Kita lihat langsung ya materinya. Baik, yang pertama ada populasi. Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama yang menunjukkan objek atau sasaran pengamatan. Contoh dari populasi, misalkan di bawah ini ada permasalahannya ya. Semua sekolah SD, SMP di Kabupaten Kendal baik negeri maupun swasta yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran matematika sebagai perwakilan dari setiap wilayah di Kabupaten Kendal. Berarti populasinya adalah seluruh SD atau seluruh sekolah dasar sampai dengan SMP di Kabupaten Kendal. Oke, yang selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Nah, dari contoh permasalahannya bisa kita lihat ya, sama permasalahannya dengan yang populasi tadi. Maka di situ sampelnya adalah sekolah negeri maupun swasta yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran matematika sebagai perwakilan dari setiap wilayah di Kabupaten Kendal. Jadi kalau sampel itu lebih fokus ya, kalau populasi tadi menyeluruh seperti itu ya. Nah, ini ada contoh soal lagi, di mana permasalahannya sebagai berikut ini. Banyak siswa kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP A, masing-masing adalah 8 kelas. Misal kepala sekolah SMP A ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa, maka tentukan populasi dan sampelnya. Nah, pembahasannya, populasinya adalah seluruh siswa di SMP A, kemudian sampelnya adalah terdiri atas beberapa kelas siswa, yaitu siswa kelas 7, dan juga beberapa kelas siswa kelas 8, dan beberapa kelas siswa kelas 9 yang diambil secara acak. Oke, yang selanjutnya ada penyajian data. Di sini ada tabel frekuensi tunggal. Contohnya sudah bisa dilihat, di situ ada nilai misalkan angka 5, 6, 7, dan 8 dengan frekuensi 5-nya 3, frekuensi 6-nya 4, frekuensi 7-nya 7, frekuensi 8-nya 6. Itu adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi tunggal. Kemudian di sini ada penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini lebih kompleks ya. Nah, bisa kalian lihat ya, di situ ada kolom kelas interval, kemudian ada kolom titik tengah, dan juga ada frekuensi. Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, ini dia penjelasan dari tabel distribusi di slide sebelumnya ya. Jadi, banyak kelasnya, di situ ada 5, yaitu kelas pertama dengan interval 1 sampai 5. Yang tadi ada di kolom kelas interval tadi ada 1 sampai 5 itu kelas pertama, kemudian 6 sampai 10 itu kelas kedua, dan seterusnya sampai dengan 21 sampai 25 itu adalah kelas kelima. Kemudian masing-masing kelas itu mempunyai batas bawah, yaitu batas bawah kelas pertamanya ada angka 1, batas bawah kelas kedua ada angka 6, dan seterusnya sampai dengan batas bawah kelas kelima yaitu 21. Dan batas atas masing-masing kelas interval itu juga ada ya. Yang pertama batas
atas kelas interval pertama itu 5, kelas interval kedua batas atasnya 10, kelas interval ketiga batas atasnya 15, dan seterusnya sampai dengan kelas kelima batas atasnya 25. Kemudian masing-masing kelas mempunyai juga tepi bawah. Tepi bawah itu dikurangi 0,5. Jadi tepi bawah kelas pertama tadi ada angka 1. Angka 1 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 0,5. Kemudian kelas kedua itu ada batas bawahnya 6, dikurangi 0,5 hasilnya 5,5, dan seterusnya sampai dengan kelas kelima ada batas bawahnya 21, dikurangi 0,5 hasilnya 20,5. Dan yang terakhir masing-masing kelas itu mempunyai tepi atas. Nah, tepi atas itu ditambah dengan 0,5. Berbeda dengan tepi bawah ya. Jadi tepi bawah itu dikurangi 0,5, kalau tepi atas itu ditambah 0,5. Oke, yang pertama tepi atasnya kelas pertama itu kan 5. Kalau ditambah 0,5 berarti hasilnya 5,5. Dan selanjutnya sampai dengan kelas kelima, di situ ada tepi atasnya 25, kalau ditambah 0,5 berarti 25,5. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya kalau tepi atas itu ditambah 0,5, kalau tepi bawah dikurangi 0,5. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada penyajian data yang menggunakan diagram. Selain menggunakan tabel, bisa menggunakan yang pertama ada diagram batang. Di situ sudah ada contoh gambarnya. Jadi ada kayak kotak-kotak tinggi itu. Nah, itu namanya diagram batangnya. Di situ misalkan diagram batang mengenai nilai ulangan matematika sejumlah siswa di SMP Sabilur Rasyad. Yang selanjutnya ada diagram garis ya. Jadi ada titik-titik itu kemudian dihubungkan dengan garis, itu dinamakan diagram garis. Nah, yang ketiga ada diagram lingkaran. Di situ ada berapa bagian ya? 6 bagian. Di situ sudah ada keterangannya ya. Bagian pertama di situ ada nilainya 50. Berarti 30 derajat. Kemudian bagian kedua ada nilai 60, ada 90 derajat, dan sampai dengan bagian ke-6 ada nilai 100, di situ 30 derajat juga. Jadi dibagi menjadi 6 bagian ya. Dan yang terakhir ada diagram histogram beserta poligon. Itu bisa dilihat ya. Jadi ada diagram batang, kemudian puncaknya diagram batang itu kan ada titik puncaknya itu dihubung-hubungkan dengan masing-masing garis. Jadi masing-masing titik itu dihubungkan dengan garis sehingga membentuk poligon. Nah, jadi itu diagram histogram dan juga poligon jadi satu. Seperti itu ya. Baik, materi pada pertemuan kali ini telah selesai. Bu Pero akhiri terlebih dahulu, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.